Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sahabat terkasih, masih ingatkah kisah Maria dan Marta? Ya, terkadang tanpa sadar banyak orang ingin menyenangkan hati Allah, tetapi salah memahami apa yang sesungguhnya diinginkannya. Tapi apakah melakukan pekerjaan bagi Allah itu salah? Tentu saja tidak. Tetapi itu bukanlah prioritas utama yang Allah inginkan dari anak-anaknya. Sahabat, ingatlah jangan sampai ketika kita memilih mengerjakan banyak hal, malah membuat kita kehilangan waktu pribadi dengan Allah. Karena pada dasarnya Allah lebih merindukan hubungan yang hangat, yang makin hari makin dalam, makin kuat, makin melekat, dan makin diperbaharui bersama anak-anaknya. Sehingga ketika kita memiliki hubungan yang dekat dan mendalam dengan Allah, kita akan mendapatkan perkenanan Allah, dan Allah akan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi, serta hidup kita akan menjadi tanda ajaib bagi orang. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini ya. Iya. Kita selalu berusaha kepingin nyenengin Tuhan gitu ya. Dan Tuhan menginginkan apa? Hubungan ya. Tuhan ingin kebersamaan dengan kita ya. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah memilih bagian yang terbaik. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya benar-benar hari ini kita mengerti bagaimana kita memilih bagian yang terbaik itu ya. Bapak, kami berdoa biarlah hari ini buka mata kami, buka hati kami untuk kami mengerti dan kami dapat memilih bagian yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu dan yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dibuat mengerti dan kami memilih untuk mendapatkan yang terbaik itu. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 10 ayat 39 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Wow. Wah, ini bagus sekali ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Amin. Nah, puji Tuhan kita sekarang sedang belajar dari kisah Maria Marta ini ya. Bagaimana kita diingatkan pentingnya untuk kita memilih bagian yang terbaik ini. Sehingga fokus dan prioritas kita bukan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi membangun keintiman dan relasi dengan Tuhan. Sebab kasih, iman dan kekuatan kita diperoleh dari keintiman kita dengan Tuhan. Bukan dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan.
Iya, amin. Oleh karena itu, Tuhan berkata Iya. kepada Marta bahwa Maria sudah menemukan satu hal Iya. yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah. Iya. Apa itu? Yaitu Nah, duduk di kaki amin. Tuhan. Iya. Duduk dengan penuh perhatian di depan Tuhan yang adalah sang guru bagi Maria. Amin. Lalu menyerap setiap pewahyuan yang diucapkan oleh Tuhan. Nah, ini Wah, penting sekali ini ya. penting. Jadi kita duduk diam tuh kita mendengar, menyerap Menyerap. pewahyuan dari Tuhan ya. Amin. Sehingga perhatian Maria tidak teralihkan dan Tuhan tidak akan mengambil hak istimewa ini dari Maria. Oleh Iya. karena itu Yesus berkata bahwa Maria telah menemukan satu hal yang paling penting dan yang terbaik, yaitu membangun keintiman, kebersamaan, dan relasi dengan Tuhan. Amin. Sedangkan Marta lebih memilih untuk fokus dan memprioritaskan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, maksudnya dia mau nyenengin Maksudnya Tuhan. mau nyenengin Iya, Tuhan ya. Sehingga Marta menjadi kelelahan Iya. atau burnout ya. Bahkan dia memotong pembicaraan Yesus. Dia menjadi marah, bersusah hati dan teralihkan. Jadi emosi. Ya, emosi. Teralihkan jauh oleh semua gangguan-gangguan atau kesibukan-kesibukan. Jadi nggak fokus lagi ya. Nggak fokus. Kesibukan yang dibuatnya sendiri. Sehingga Yesus mengingatkan Marta. Apakah sebegitu pentingkah semua ini? Ya. Jadi sebenarnya kita burn out ya, itu karena kita sendiri. Kita lakukan segala sesuatu Iya. untuk menyenangkan Kita Tuhan. lelah karena gitu kita ya. sendiri yang bikin susah ya. Iya, bahkan dia Marta sampai menegur Tuhan gitu ya. Tuhan, Engkau biarkan Maria tidak membantu aku gitu ya. Tapi sebetulnya kasih Yesus kepada Marta sama Maria sama loh. Sama, ya. dia mengasihi dua-duanya. Iya, Yesus tuh berkata di dalam firman Tuhan, berkata Marta, Marta yang kucintai, dikatakan Iya. gitu dalam versi The Passion Translation di Lukas 10:41 dibilangkan bahwa Marta, Marta yang kucintai. Jadi Yesus juga mencintai juga Marta. Sama, ya. kasihnya sama Karena ya. kadang-kadang orang suka bilang, Yesus pilih kasih lebih sayang sama Maria, padahal enggak. Ya, Enggak. sama. Tetapi respon Marta dan Maria terhadap kasih Yesus ini yang berbeda. Iya. Nah, di mana Marta lebih fokus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sedangkan Maria responnya lebih fokus untuk membangun keintiman dan relasi bersama dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, melalui kisah Marta dan Maria ini, kita semua diingatkan bahwa ternyata di mata Tuhan membangun keintiman, kebersamaan, dan relasi dengan Tuhan itu sangat penting. Iya. Dan menjadi pilihan yang terbaik. Nah, ini dia pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Amin, ya. Sebab apa yang kita lakukan dan pelayanan kita adalah hasil atau buah dari keintiman kita dengan Tuhan. Nah, ini penting ya, bahwa semua yang kita lakukan hasil keintiman kita dengan Iya. Tuhan. Ya. Nah, ada satu ayat yang meneguhkan kita dari Lukas 10 ayat 42, demikian firman Tuhan. Maria dalam versi The Passion Translation ya, Maria sudah menemukan satu hal yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah, yaitu duduk di kakiku, perhatiannya tidak teralihkan, dan aku tidak akan mengambil hak istimewa ini dari dia. Wow, luar biasa ya, Maria sudah memilih yang Iya. terbaik, sudah menemukan satu hal yang paling penting, Iya. dan sudah memiliki tempat yang terindah, Iya. yaitu duduk di kaki Tuhan. Demikian juga kita, ketika kita memilih yang terbaik, Ya. seperti yang dilakukan oleh Maria, maka kita dapat mendengar suara Tuhan, kita dapat menyerap dan menerima setiap pewahyuan yang dari Tuhan seperti Maria. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata memilih yang terbaik adalah ketika kita duduk diam, tenang, dan terus mendengarkan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Sebab ketika kita membangun keintiman, kebersamaan, dan relasi dengan Tuhan, maka kita akan menerima pewahyuan dan pencerahan dari firman Tuhan sehingga kita menerima kasih, iman, dan kekuatan yang dari Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, ya itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ketika Daud menghadapi masalah, Daud tidak fokus pada masalah, tapi inilah satu hal yang dirindukan oleh Daud dari Tuhan. Dan satu hal yang dicari oleh Daud di atas semua yang lain, yaitu Daud menginginkan hak istimewa untuk tinggal bersama dengan Tuhan di setiap waktu dalam hadiratnya dan menemukan keindahan wajahnya. Arti kata diam di rumah Tuhan adalah yashab dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah duduk diam, tinggal diam, terus melekat dan menempel dengan Tuhan dan ada di hadirat Tuhan. Dan Daud sudah membuktikan ketika Daud diam dan tenang di hadirat Tuhan, maka Daud menyaksikan dan menikmati keindahan dan kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ketika kerinduan dan keinginan kita yang terdalam dan yang paling utama adalah duduk diam, terus menempel dan melekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hak istimewa untuk setiap waktu ada di hadirat Tuhan dan kita akan menyaksikan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema memilih bagian yang terbaik. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan sayang. Dari Marta Lia. Ya. Malam tim Terang Kasih, selamat malam Selamat juga malam, Marta. Marta, Berharap Marta juga menyaksikan acara Ya. ini ya malam ini ya. Saya mau curhat dong. Saya tiap bulan kasih uang ke mama. Tapi kenapa respon mama seperti nggak bahagia ya? Padahal saya sudah mencukupi kehidupan mama. Bukannya harusnya mama senang ya? Memang kami terpisah jarak dan tujuan saya jarang pulang agar saya bisa kasih uang ke mama. Kira-kira kenapa mama nggak bahagia ya? Ya. Marta terima kasih untuk DM-nya, ya untuk curhatnya ya di acara ini. Iya. Tadi dikatakan tiap bulan kasih uang luar biasa ke mama. Ini luar biasa loh Marta. Begitu perhatian dan peduli kepada mamanya. Jadi bahasa kasihnya bahasa kasihnya memberi gitu ya. Ya. Tapi kan nih Marta tanya, kenapa ya Gak happy mamanya. respon mama kok seperti nggak bahagia ya, nggak happy gitu. Padahal kan Marta sudah mencukupi kehidupan mamanya gitu ya. Mama Marta pikir kan mamanya pasti senang ya gitu ya. Kan ini terpisah jarak. Nah, kalau kami baca dari curhatan ini, mungkin mama itu kangen ya, rindu kedekatan. Nah, bahasa kasihnya mama itu kebersamaan. Kebersamaan. Itu. Jadi bahasa kasih Marta ini memberi, bahasa kasihnya mama adalah kebersamaan, kedekatan fisik ya. Kedekatan Jadi fisik. dia yang membahagiakan dia mungkin karena bahasa kasihnya kan kedekatan ya, kedekatan fisik itu. Jadi menurut dari sisi mama yang membahagiakan mama adalah ketika dia bisa dekat dengan anaknya. Ketika Marta bisa sama-sama ketemu berkebersamaan bersama-sama. Memberi uang tuh nggak salah loh Marta, sangat luar biasa ya. Tetapi memang bahasa kasihnya mama mungkin bahasa kasihnya kebutuhannya adalah kedekatan secara fisik dengan Marta ya. Jadi mungkin dalam hal ini jalan tengahnya ya, tengahnya juga mungkin Marta juga bisa ambil waktu. Diatur waktunya. Diatur waktunya untuk pekerjaan dan juga untuk bisa pulang, untuk ada dekat dengan mama, bersama-sama dengan mama. Mungkin nggak usah lama tapi quality time ya. Waktunya itu berkualitas ya. Waktu itu yang sangat dibutuhkan oleh mama. Jadi akhirnya komplit deh Marta membahagiakan kalau mama. perlu bikin surprise ya. Iya luar biasa ya. Mama aku pulang gitu ya. Amin ya. Jadi Marta apa yang kau lakukan adalah luar biasa. Dan sekarang ketika engkau menyadari bahwa mungkin bahasa kasihnya mama seperti itu. Jadi bukan Marta salah ya. Tidak salah ya. Jadi Marta biarlah engkau bisa membagi waktu ini ya. Untuk bisa ada dekat dengan mama juga gitu ya. Makanya tadi kan temanya memilih bagian yang terbaik. Iya. Nah setiap orang beda-beda nih. Nah beda-beda ya. Di mata mama kalau Marta ada dekat dengan dia itu yang membahagiakan dia ya. Jadi bahasa kasihnya ya. Jadi memilih yang terbaik ya. Nah sahabat yang baik mungkin juga begitu nih. Ada beda-beda kadang-kadang ya. Tapi tentunya kita ingin memilih yang terbaik gitu. Bagi orang yang kita kasihi ya. Amin ya.
Kita Jadi doa. kita mau berdoa ya buat Marta Ya, dan sahabat yang baik supaya kita di dalam momen kehidupan kita bisa selalu memilih yang terbaik dan memberikan hal yang terbaik kepada orang-orang yang kita kasih seperti Maria kepada Yesus. Ya. Maria sudah memilih yang terbaik Ya. yang menyenangkan hati Yesus ya, yang dibutuhkan oleh Yesus. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Marta yang begitu peduli akan orang tuanya. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau sangat mengasihi Marta. Bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin memiliki hampir kemiripan dalam hal ini seperti Marta. Hari ini kami datang kepadamu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami pewahyuan, pengertian dan kesadaran. Apa yang menjadi hal yang terbaik yang bisa kami lakukan supaya kami memilih segala sesuatu yang terbaik yang bisa Tuhan kami alami dalam hidup ini untuk kami selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk Engkau yang terutama dan untuk orang-orang yang di sekitar kami. Biarlah kami selalu duduk diam di kaki-Mu sehingga kami mengerti dan dipimpin oleh-Mu dalam langkah-langkah dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadikan saluran daripada kasih-Mu kepada orang lain. Bahkan kami juga dapat meresponi kasih-Mu ya Allah dengan kami duduk diam dan tenang di hadapan-Mu dan mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur. Kami tahu bahwa kami mau memilih yang terbaik yang Engkau sudah tetapkan bagi kami. Terpujilah bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang berikutnya dari Irwin Setiawan. Kita akan baca ya. Saya mau tanya, apakah salah kalau saya selalu menyumbang ke gereja, namun memang saya jarang ke gereja? Toh Tuhan kan bilang lebih baik memberi daripada menerima. Saya sudah melakukan hal itu dan sejauh ini saya tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi kenapa saya harus dituntut untuk tetap ke gereja ya? Ya, jadi jawabannya ini yang dimaksud dengan Irwin tadi dibilang bahwa lebih baik memberi daripada menerima tuh nggak salah firmannya salah, itu ya. benar. Tapi firman ini tidak cocok dengan konteksnya gitu ya. Karena di dalam firman Tuhan ini konteksnya adalah dalam hal memberinya gitu. Nah, tapi kalau ke gereja ini berbicara bagaimana kita memberi waktu untuk ketemu dengan Tuhan ya. Menjadikan waktu spesial untuk Tuhan ya. Karena Tuhan udah punya semuanya gitu ya. Dan Tuhan juga mau bukan uang kita di situ, tapi hati kita ada di situ ya. Nah, jadi sebetulnya Irwin, yang Tuhan inginkan adalah kebersamaan itu dengan Tuhan. Waktu kita datang ke gereja, kita sedang menyediakan waktu khusus untuk kita mau bertemu dengan Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita lagi mendengarkan Tuhan lagi mau ngomong apa sama kita. Nah, jadi hari ini kan tadi dikatakan sejauh ini saya tidak melakukan perbuatan menyimpang, yaitu puji Tuhan ya, Tuhan anugerah Tuhan ya. Tapi Tuhan mau kita ini ada hubungan dengan Dia. Artinya kita memilih yang terbaik Itu ya. Yang kan sangat dirindukan oleh Tuhan ya. Tadi kan temanya gitu ya, memilih yang terbaik ya. Tapi kita harus bersyukur ya bahwa Irwin melakukan apa yang tidak menyimpang gitu ya. Itu luar bahkan biasa, juga ya. memberi loh, punya hati yang memberi ya. Tuhan Irwin, berkati ya. Tuhan pasti juga melihat kerinduanmu dan tentunya Tuhan sangat-sangat lebih senang lagi ya ketika engkau ada bersama dengan Dia, mendengarkan firman. Ya, datang ke gereja untuk memberikan waktu kepada Tuhan sebagai respon kasih-Mu kepada Tuhan ya. Dan tentunya Tuhan ingin bicara ya melalui firman-Nya ya kepada Irwin karena Tuhan mengasihi Irwin. Dan kita percaya bahwa ke depan segala sesuatunya yang dialami oleh Irwin menjadi luar biasa baiknya ya. Jadi sekali lagi Irwin bukan dituntut untuk ke gereja ya, tapi pengertian adalah kita ke gereja meresponi kasih Tuhan kepada kita ya. Jadi kita berdoa ya untuk Irwin dan sahabat yang baik yang mungkin juga mempunyai pergumulan seperti ini ya. Yang penting adalah Tuhan mau kita punya waktu khusus dengan Tuhan ya. Dengan kita ke gereja, kita mempunyai waktu khusus dengan Tuhan dan kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya ya. Kita berdoa ya. Tuhan kayak berdoa untuk saudara kami Irwin, biarlah hari ini hatinya dibukakan, matanya dibukakan, pikirannya dibukakan untuk mengerti isi hati Tuhan dan prioritas Tuhan.
biarlah Irwin memilih yang terbaik untuk menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Kayak berdoa Tuhan berkati kalau Irwin sudah menjadi berkat dengan memberi, dan Tuhan juga telah menganugerahkan hidupnya untuk bisa terus ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah hati Irwin supaya melihat bahwa Tuhan sedang membutuhkan kehadirannya untuk bisa dekat dengan Tuhan. Kayak berdoa buat sahabat yang baik yang hari ini juga dalam pergumulan seperti ini. Biarlah Tuhan berikan kepada mereka pengertian untuk menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan dan memilih yang terbaik. Di dalam nama Yesus kayak berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih Terima ya. kasih ya. Dan mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat memilih bagian yang terbaik. Yang pertama, sebagai kekasihnya Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat menginginkan keintiman, kebersamaan, dan relasi dengan Tuhan supaya kita dapat menerima dan menyerap setiap pewahyuan dan pencerahan dari firman Tuhan yang disingkapkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengerti bahwa pelayanan kita dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan adalah hasil atau buah dari keintiman kita dengan Tuhan. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, kitalah yang harus memilih untuk menjadikan keintiman, kebersamaan, dan relasi dengan Tuhan sebagai hal yang penting dan prioritas. Amin. Sehingga kita tidak menjadi kelelahan atau burnout karena kita sibuk memilih melayani pekerjaannya Tuhan, bukan pribadinya Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti sedang kelelahan atau seperti burnout dan seperti sudah tidak ada semangat lagi dalam hidupmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau merasa seperti sedang kelelahan atau burnout dan sudah tidak ada semangat lagi, mari saat ini arahkan hatimu dan pikiranmu untuk fokus kepada yang Tuhan, yang baik itu, yang mengasihimu, yang tidak menuntutmu, dan yang tidak memaksamu untuk melakukan ini atau itu. Mari kita duduk diam dan tenang di kaki Tuhan. Dengarkan Dia berbisik dan berbicara kepadamu bahwa Dia sangat mengasihimu. Mari kita datang kepada Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu
Sungguh kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk memilih yang terbaik dan untuk menemukan satu hal yang paling penting dengan memiliki tempat yang terindah, yaitu duduk di kaki Tuhan. Sehingga perhatian kami tidak teralihkan dan kami hanya fokus kepada Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk dapat mendengarkan suara Tuhan, untuk dapat menerima dan menyerap setiap pewahyuan yang diucapkan Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Sehingga kami dipenuhi dengan kasih Kristus, memiliki iman yang teguh dan memiliki kekuatan untuk dapat menerobos dan menang. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Memuji-Mu, menyembah